Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum alayhi. Baik. Alhamdulillah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi berbagai kenikmatan, khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngobrol perkara Islam yang senantiasa selalu kita selenggarakan di setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang senantiasa kita selenggarakan. Amin ya Allah. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Juga tak lupa sampaikan salam kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan di akhirat, di yaumil akhir. Baik, seperti biasa dalam kajian ngobrol perkara Islam ini ada beberapa rangkaian acara yang senantiasa saya sampaikan. Pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga nanti ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas'un Sofyan. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya acara sesi tanya jawab atau diskusi, lalu tutup dan doa dan tutup. Baik, untuk efektivitas waktu, karena waktu telah menunjukkan pukul 20.30, kita buka ngobrol perkara Islam pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhuna Syiraj. Kepada Akhuna Syiraj, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لا مبدل لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Akana Syirat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membacakannya ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi untuk acara selanjutnya pemaparan materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Masun, dan tema yang akan dibahas pada beberapa kesempatan pada malam hari ini yaitu terkait isu yang masih hangat terkait masih terkait tentang Palestina, dan temanya adalah Palestina wajib dibela. Menarik ya untuk kita bahas terkait seperti apa sih pembelaan terhadap warga Palestina saat ini, apakah dengan mengharapkan Palestina merdeka itu apakah solusi bagi warga Palestina dan sekitarnya, atau malah menjadi timbul masalah baru ketika Palestina menjadi sebuah negara bangsa terkait seruan kemerdekaan bagi Palestina. Dan memang ini sangat menarik ya, nanti kita bisa dengarkan pemaparan dari Ustaz Mas Sofian terkait tema yang akan kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa hangat dengan diskusi di sesi selanjutnya ya. Baik, untuk efektivitas waktu kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Sofian kepada Ustaz Mas Sofian. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu wa kafin hasidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari Rabu kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu majelis ilmu ya, salah satu kewajiban bersama kita, yakni mengkaji Islam bersama-sama di wadah ngopi ya, ngobrol perkara Islam di rumahnya Pak Ating ya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kita sampaikan, kita ungkapkan, kita ucapkan bersama pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Kenapa? Karena saudara kita di Gaza Palestina itu ya pada hari ini mereka sedang dibombardir, ya, sedang ya semua ini ya alutsista ya, senjata militer itu kemudian ditembakkan ya ke saudara kita di Palestina, dan itu sungguh menyedihkan. Rasa sakit mereka merupakan rasa sakit kita, rasa lapar mereka juga merupakan rasa lapar kita, dan kepedihan mereka pun juga merupakan kepedihan kita, karena mereka adalah kaum muslimin seperti kita, dan kita ya seperti halnya tubuh gitu ya. Jika saudara kita yang lain ya, di belahan dunia yang lain ya, tersakiti ya, terzolimi gitu ya, apalagi sedang di genosid ya, ada pembunuhan massal, tentu ini merupakan sebuah kesedihan kita bersama, menjadi sebuah kecelakaan ketika kita tidak peduli saudara kita yang lain kemudian diserang, dibunuh gitu ya, anak-anak kemudian tubuhnya hancur gitu ya, dan lain sebagainya, ibu-ibu kehilangan anak-anak kehilangan ibunya ya.
kemudian kehilangan bapaknya dan seterusnya, tentu ini merupakan kepedihan kita bersama. Dan kita dengan Palestina begitu jauh jaraknya ya, tapi kemudian kita merupakan satu tubuh ya, umatan wahidah, umat yang satu tubuh gitu ya, dan penderitaan mereka merupakan penderitaan kita. Itu yang kemudian kita akan bahas. Kenapa topiknya adalah Palestina wajib kita bela gitu ya. Apakah wajib karena perasaan kita semata sebagai manusia kasihan dengan manusia yang lain, atau ada perintah bahwa kita diwajibkan untuk peduli ya, dan itu hukumnya wajib bukan pilihan. Kalau mubah kan memang itu pilihan ya, boleh diambil boleh tidak, tergantung pilihan di depan kita ya. Tapi kalau wajib, konsekuensinya adalah kalau kita tidak membela mendapatkan dosa ya, cilaka gitu ya. Dan naudzubillah, khawatirnya kita dimasukkan ke dalam neraka, apalagi neraka yang mengerikan ya, dinari jahannam gitu nanti neraka bagi orang-orang kafir, orang-orang pengikut mereka gitu ya. Dan sebagai pembuka, para pemimpin ya negeri-negeri kaum muslimin yang lain begitu banyak. Ini sudah masuk slide-nya, kan masih tidak apa-apa ya. Jadi yang menjadi kerisauan kita dan keprihatinan kita adalah pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin di belahan dunia yang lain yang jumlahnya begitu banyak itu belum ada yang memberikan pembelaan real pembelaan nyata ya, dengan cara apa gitu ya, menghilangkan penjajahan Israel. Karena Israel menggunakan kekuatan militer, tentu ya jawabannya adalah menggunakan kekuatan yang sama. Tidak mungkin ya Israel kemudian menggunakan alutsista dari Amerika yang paling canggih, paling update, paling mutakhir, harganya begitu mahal ya, paling update diberikan kepada Israel duluan ya, yang lain tidak diberikan. Kemudian warga di Palestina melawan dengan ketapel, tidak mungkin. Melawan dengan senapan angin juga tidak mungkin. Kan tidak apple to apple. Dan bantuan kemanusiaan sungguh luar biasa ya, dari berbagai belahan dunia ya, Biladil Muslim memberikan bantuannya ya, sembako ya, minuman ya, kemudian logistik, kesehatan dan lain sebagainya. Dan non muslim pun juga memberikan bantuan, itu bantuan panggilan kemanusiaan saja gitu ya. Akan tetapi kemudian tidak bisa mengakhiri penderitaan kaum muslim di Palestina. Kenapa? Karena masalahnya bukan masalah orang yang sedang kelaparan, bukan masalah orang yang sedang sakit karena secara alamiah terjadi wabah penyakit, bukan, tapi disebabkan karena serangan yang disengaja oleh pihak Yahudi Israel gitu ya, Rasulullah alaihim kepada mereka gitu ya. Dan itu bukan terjadi sekali di tahun ini saja, tapi ini berkali-kali ya, tanpa ada solusi yang kemudian ada. Kenapa? Karena solusi yang diberikan oleh dunia internasional hari ini, di mana dunia internasional itu berangkat dari kepentingan negara dikuasa. Negara dikuasa hari ini setelah Perang Dunia II adalah Amerika Serikat. Tentu solusinya pun yang menguntungkan mereka dan tidak menguntungkan umat Islam dan kaum muslimin. Ya, next kan dilanjutkan biar ada gambaran ya. Nah, ini sampai ke hari 52 perang yang terjadi antara Palestina dan Israel itu bisa dilihat di slide ya, sampai menimbulkan korban jiwa 15.093 orang. Ini jumlah yang sangat besar ya, 10.000 lebih gitu ya. 2 minggu yang lalu 11.000, sekarang sudah di angka 15.000. Ini meninggal ya. Dan berapa puluh ribu berikutnya itu luka-luka. Dan sebagian besar adalah anak-anak ya. Anak-anak meninggal ya karena lemah anak-anak itu. Dan anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus pejuang-pejuang di Gaza Palestina gitu ya. Makanya anak-anak juga sangat banyak sekali jumlahnya. Next ya. Nah, yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya, Hamas ya di Palestina itu ya berusaha melakukan sebuah kewajiban mereka ya, karena kalau sebuah negeri muslim diserang oleh kelompok yang lain atau bahkan negara yang lain ya, negara kafir penjajah misalnya, dengan berbagai macam dukungan dari negara-negara di belakangnya, baik dukungan politik, militer segala macam, menyerang kaum muslimin, tentu kaum muslimin di daerah yang diserang oleh negara kafir itu wajib melakukan pembelaan, wajib melakukan penjagaan akan tanah itu. Jadi mereka sedang melakukan jihad difa'il ya, mempertahankan tanah kaum muslimin, hak kaum muslimin, dan berusaha untuk menghambat dan kemudian melawan. Akan tetapi seruan
yang ada, seruan jihad gitu ya, seruan untuk bisa menghilangkan serangan militer dari Israel itu gitu ya, itu saat ini dilakukan seorang diri maksudnya dilakukan oleh kelompok Hamas semata. Pertanyaannya adalah para pejuang-pejuang kaum muslimin di belahan dunia yang lain ada tidak? Ada. Jumlahnya banyak tidak? Banyak dan sangat banyak. Bahkan beberapa negeri kaum muslimin yang lain seperti halnya Arab Saudi misalnya memiliki persenjataan militer ya, yaitu dianggap paling mutakhir. Kenapa? Karena sangat dekat dengan Amerika Serikat ya. Jadi keamanan dan suplai persenjataan Arab Saudi pun disuplai oleh Amerika, dan mereka memiliki kemampuan militer ya dengan segala macam persenjataan itu begitu luar biasa. Akan tetapi sampai detik ini ya, selama hampir setengah abad yang mungkin tidak digunakan sedikit pun yang kami kaji ya, belum kita dapatkan digunakan untuk secara langsung ya membela warga di Palestina. Nah, pertanyaannya itu disimpan di mana? Dan para komandan-komandannya itu sedang apa gitu ya. Baik di daerah Mesir, kemudian Arab Saudi, Yaman gitu ya, Iran, Irak gitu ya, Libya, bahkan negeri muslim yang paling jauh ya di timur jauh, Indonesia dan Malaysia, itu apa kabar gitu ya kekuatan militernya gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena menurut ya pandangan atau kacamata yang diinginkan atau dimauin oleh penjajah, bahwa permasalahan Palestina dan Israel itu dianggap permasalahan internal mereka sendiri. Jadi dianggap bukan masalah negara yang lain, bukan masalah kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Jadi nanti ada yang mengungkapkan ya, seorang pemimpin kaum muslim mengungkapkan itu merupakan masalah internal Palestina, kan begitu kira-kira. Kami tidak berhak ikut mencampuri permasalahan internal politik dan keamanan di Palestina. Kan sangat ini ya, gagah pidatonya begitu ya. Ada juga yang mengecam, kami akan mengecam Israel, kita akan bawa Israel ke dibawa ke sidang PBB dan lain sebagainya, ke lembaga internasional dan lain sebagainya. Nyatanya dari zaman dulu ya, ketika negara adik kuasa ya, waktu itu setelah Perang Dunia I kan Inggris dan Prancis ya, itu kemudian mendapatkan bagian yang merecah-recah negeri kaum muslimin setelah khilafah dihancurkan ya. Negara pemenang perangnya kan yang adik kuasa waktu itu adalah Inggris dan Prancis waktu itu, kemudian menjadikan Palestina itu kemudian di kotak-kotak dan kemudian dihadirkan negara Israel karena selaras dengan kepentingan mereka pada waktu itu. Kepentingan apa? Kepentingan agar di Timur Tengah tidak pernah aman gitu. Agar kemudian suplai minyak ya dari Timur Tengah ke Eropa ya, ke Amerika itu kemudian bisa dikuasai gitu ya. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan militer dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika Perang Dunia II dimenangkan oleh Amerika, jadi negara dikuasa berpindah dari Inggris menjadi Amerika hari ini, kemudian direstui dan didukung. Ya, pidato Obama misalnya, kemudian siap untuk kurang lebih ya siap untuk membackup apapun kebutuhan dari Israel. Karena ya orang-orang di beberapa sumber, orang-orang penting dan penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha besar di Amerika Serikat juga diklaim mereka diduga kuat adalah keturunan dari Yahudi, yang mereka mensupport apapun untuk keberlangsungan kepentingan yang disebut sebagai negara itu. Jadi itu kepentingannya multi ya, karena selaras dengan kepentingan penjajah di belakang. Kalau Israel dianggap negara dikuasa, bukan. Ini negara yang kemudian juga secara legal formal hari ini ya, menurut mereka itu belum dianggap diakui oleh semua pihak, belum. Dan ini terjadi dan kemudian di backup oleh negara adik kuasa yakni Amerika. Ada yang mengatakan bahwa Yahudi kecil adalah Israel, Yahudi besar adalah Amerika. Jadi seolah-olah yang salah dari Israel tidak, di belakang tidak hanya itu, tapi di belakangnya di backup oleh negara adik kuasa yang memang punya kepentingan pertama ya, keamanan dipegang oleh mereka. Karena mereka ingin menjadi sebuah kekuatan ya, ketua kelas keamanan dunia lah, apalagi di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu ada skenario akhir zaman menurut penelitian mereka, akan ada sebuah kebangkitan besar kaum muslimin gitu. Kebangkitan besar kaum muslimin di Timur Tengah itu dikhawatirkan oleh Amerika dengan beberapa kajian Rand Corporation mereka itu. Mereka sangat takut ada munculnya kesadaran politik ya, kesadaran kaum muslimin ya, sudah tidak peduli dengan peraturan
internasional, sudah tidak terlalu peduli dengan negara bangsa hari itu, hari ini. Mereka merindukan sebuah kepemimpinan seperti hanya dulu sebelumnya, ya, khilafah Islamiyah lagi. Ya, dalam rangka apa itu? Dalam rangka agar kaum muslimin itu kemudian ketika diganggu itu ada yang memobilisasi gitu, ada yang mengkonsolidasikan kekuatan militer gitu, kekuatan bantuan logistik dan seterusnya. Ya, ketika misalnya kita bisa mendengarkan ketika Al-Muqtasim Billah waktu itu sebagai seorang khalifah waktu itu dari Bani Abbasiyah yang mendengarkan seorang jeritan seorang muslimah ya yang kemudian dilecehkan gitu ya oleh orang-orang kafir, kemudian disampaikanlah kepada Al-Muqtasim. Al-Muqtasim mengatakan gitu ya, kami menyambut seruan wahai ukti ya saudara kami, dan Al-Muqtasim kemudian mengegas gitu ya mengancam balik penguasa kafir pada waktu itu, jika kemudian tidak dilepaskan dan tidak minta maaf, kami akan memberikan perhitungan yang luar biasa seperti itu. Apa perhitungannya? Ya, Al-Muqtasim kemudian mengirimkan tentara yang panjangnya dari Baghdad gitu ya sampai kemudian di daerah Amurian, sangat panjang luar biasa, dan kemudian pada akhirnya ditaklukkan. Itulah satu cerita perempuan yang dilecehkan gitu ya. Begitulah gambar pembelaannya, karena ada yang melindungi, karena seorang khalifah itu jundah gitu ya, pelindung gitu ya, dan pelayan gitu, melayani kaum muslimin dan melindungi kaum muslimin, kepentingan kaum muslimin. Kalau hari ini kan melindungi siapa, melayani siapa juga kita memberikan tanda tanya. Jadi adanya kekuatan militer di semua negeri-negeri kaum muslimin itu untuk melayani siapa, untuk kepentingan siapa juga menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa demikian? Karena ketika kaum muslimin menjerit dan membutuhkan bantuan, mereka kemudian ya pura-pura sulit dan tidak memberikan bantuan secara nyata. Misalnya di Libya gitu ya, ada konflik Libya, kemudian Suriah, kemudian di Yaman gitu ya. Yang paling mengerikan kan terakhir Suriah ya. Kemudian sebelumnya Pasar Asad di mana ya? Pasar Asad di Suriah betul lah, di Suriah ya, yang dibombardir antara masyarakat berperang dengan penguasanya gitu ya. Masyarakat yang menolak semuanya, penguasanya sampai sekarang masih berdiri tegak karena di backup oleh negara asing penjajah sampai hari ini. Dan ketika kaum muslimin melihat Suriah dibombardir, tidak ada bantuan secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena pemimpin kaum muslimin hari ini, para komandannya barangkali kemudian takut kepentingan mereka kemudian dihilang, jabatan mereka kemudian dihilang dan lain sebagainya. Next kan. Mohon maaf Pak Operator. Ya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Ini muncul pertanyaan, yang punya kekuatan itu sekarang ada di mana dan sedang berbuat apa? Bersama siapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir gitu ya. Bahwa ujian di Palestina itu ujian nyata bagi warga Palestina di sana, sudah kita bahas betul gitu ya. Ujian keimanan, mereka sedang mengukuhkan keimanan mereka. Hanya dua kemuliaan, kalau tidak hidup dengan kemuliaan ya cuman yang kedua gitu ya, mati syahid gitu ya. Mereka diuji dengan keimanan yang luar biasa dihadapkan dengan sebuah kematian. Karena akhirnya akan teruji gitu. Kita mau pergi ya mati gitu ya, kita mau melarikan diri ya mati, kita mau kemudian mengokohkan keimanan dengan membela Palestina di sana, kemudian juga meninggal gitu, mati. Jadi pilihannya adalah mereka hidup mulia atau mati syahid. Dan mereka memilih kemudian kemuliaan itu. Mereka diberikan ujian oleh Allah SWT, diberikan pertolongan juga di waktu yang sama agar mengokohkan dan membuktikan keimanan kepada dunia Islam dan kaum muslimin. Nah, menjadi ujian kita adalah kita kemudian ya terpanggil tidak untuk membela saudara kita di sana. Terpanggil tidak bahwa kita memberikan keberpihakan kepada saudara kita di Palestina. Itu yang menguji kita gitu ya. Kita kemudian para militer kaum muslimin, para komandannya, para penguasanya, itu semuanya akan diuji ya. Dan kemudian akan ditanya ketika di yaumil akhir nanti gitu ya. Ketika mereka berhadapan di hadapan Allah Taala gitu ya. Dan mereka tidak ada sedikit pembelaan di situ karena sudah langsung di yaumil akhir, tidak ada pembelaan dari bosnya, komandannya, pemimpinnya, bahkan kemudian para mentor-mentor dari asing penjajah dan seterusnya. Mereka tidak bisa menjawab gitu. Ketika mereka ditanya, kenapa engkau tidak membantu saudara kalian gitu ya di Palestina yang sudah menjerit meminta bantuan, sedangkan kalian punya pasukan, kalian punya armada militer, kalian punya segala macam hal yang bisa diberikan kepada
saudara kita dalam bentuk bantuan dan lain sebagainya secara kekuatan ini ya, politik dan militer. Dan ini menjadi sebuah konsekuensi yang sungguh luar biasa, dan semuanya tidak akan ada yang lewat sedikit pun. Dari berapa ini jumlah kaum muslimin di sini? 2 miliar. Berapa? 2 miliar. 2 miliar lebih. 2 miliar. Banyak ya. Jadi miliaran ini semua tidak akan luput sedikit pun dari filter tadi ya, dari uji pertanyaan di yaumil akhir nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kejadian di Palestina ini kemudian akan menguji keimanan kita berpihak atau tidak, kita memberikan bantuan atau tidak, kita memberikan berbagai daya upaya yang kita miliki untuk memberikan pembelaan kepada mereka. Berikutnya, nah ini ungkapan yang menarik ya dari seorang khalifah terakhir Utsmaniyah, Khalifah Abdul Hamid ya, yang kurang lebih beliau tidak akan pernah melepaskan gitu ya tanah Palestina sejengkal pun gitu ya, ukrit ya, sejengkal pun tidak akan pernah diserahkan gitu ya. Dan beliau itu kurang lebih ya mempertaruhkan nyawanya gitu ya, tidak akan pernah mau dibayar berapapun tidak akan diterima. Kenapa? Karena ini merupakan tanah milik kaum muslim, dan beliau tidak mau sedikit pun untuk berkompromi dengan penjajah dan mengorbankan saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, karena diperebutkan gitu di Palestina. Waktu dulu ketika Umar bin Khattab penaklukan ya luar biasa, kemudian berikutnya tentara salib menguasai kembali, kemudian ditaklukkan kembali oleh Sulaiman Al-Ayyubi gitu ya. Dan kemudian di hari ini kemudian orang-orang Zionis ya, Sanatullah alaihim ya, kemudian berusaha menggerogoti satu persatu. Itu sungguh luar biasa. Dan mentalitas dari Khalifah Abdul Hamid II ini kemudian harus kita contoh ya. Ketika beliau punya kekuasaan, ketika beliau tidak bisa menjaga sepenuhnya karena waktu itu sudah diserang secara luar dalam ya, ketika khilafah mau runtuh kan diserang luar dalam itu dengan berbagai intrik politik penjajah. Ketika beliau tidak bisa menjaga sepenuhnya pun, beliau tidak sedikit pun mau memberikan cap ya, tanda tangan untuk melepaskan sejengkal tanah saudara kita di Palestina, kecuali beliau menyatakan kalau saya sudah meninggal gitu dan khilafah sudah terhapuskan gitu ya, baru kemudian mereka bisa mengambil tanah di Palestina. Selanjutnya, dan yang paling paling menyedihkan adalah yang membentuk negara Israel ya, dianggap negara oleh mereka itu adalah ya kelompok yang terkonsolidasi, dan ini merupakan adik kuasa dunia ya, direstui oleh Inggris, Prancis di perang dunia setelah perang dunia satu, kemudian dikokohkan oleh Amerika Serikat ya, adik kuasa ini setelah perang dunia ya. Mungkin berikutnya, kenapa negeri yang di awal kita bahas bahwa penguasa negeri kaum muslimin yang lain kok kemudian berdiam diri, kenapa? Jawabannya sederhana ya, penguasa di negeri kaum muslimin yang lain itu juga dibentuk oleh negara adik kuasa kolonial penjajah waktu oleh tangan yang sama gitu kira-kira. Jadi negeri-negeri kaum muslimin ya, ketika satu dulu sepertiga dikuasai, khilafah kemudian masih menjadi penjaga, junah, pelindung, penjaga, pelayan. Ketika dihapuskan oleh kaum kafir penjajah, mereka kan berebut ya, direcah-recah, ada Arab Saudi, Tunisia, Libya, Irak gitu ya, Pakistan, Azerbaijan ya, Timur Tengah semua, sampai kemudian di Timur Jauh, Indonesia dan Malaysia pun direcah gitu. Dan mereka semua berbagi ya, berbagi wilayah ya, Palestina miliknya Inggris, nanti Prancis miliknya mana gitu ya, semua mereka berebut negara ya. Diperebutkan seperti halnya ini ya, hidangan makanan yang sedang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Itulah kondisi akhir zaman kaum muslimin hari ini. Dan ketika direcah-recah pun mereka diberikan sistem kehidupan sekuler ya, Fasbrin al-Nihayah, mereka dipisahkan dengan kehidupan agama, dengan kehidupan dunia dipisahkan, ditanamkan pemimpin-pemimpin yang ya agent ya, atau bahasa ininya antek ya, antek dari penjajah kolonial. Mereka kemudian melayani negara adik kuasa yang memberikan kekuasaan waktu ini turun temurun. Ketika ini merupakan agen menjajah barat, kemudian sudah tidak nurut, jadi dijatuhkan. Ben Ali dijatuhkan, Gaddafi dijatuhkan, ini diganti dengan agen yang baru, yang semua tidak pro kepada kepentingan umat dan kaum muslimin. Artinya apa? Pemimpin negeri kaum muslimin hari ini pun lahir dari tangan yang sama, yang berdarah juga. Siapa itu? Ya, kaum kafir penjajah ya, kolonialisme, yang juga mereka
menciptakan yang disebut oleh mereka negara Israel, oleh mereka disebut negara ya. Israel. Jadi akhirnya mereka seolah-olah kemudian saling menolak, tapi sejatinya mereka kemudian bermuara. Sehingga wajar sekali tidak pernah ada dorongan gitu ya, atau pengiriman kekuatan militer dari pihak negara manapun, khususnya di negeri kaum muslimin, untuk membantu kaum muslim di Palestina, karena lahir dari tangan yang sama. Itu yang menyedihkan buat kita. Dan ini beberapa perjanjian gitu ya. Pertama yang Safety Accord gitu ya, setelah kesalahan Perang Dunia I, kemudian kan Turki Utsmani dianggap sebagai pihak yang kalah perang, dan negara yang luas itu kemudian diracah-racah menjadi berapa puluh negara bagian. Ditanamkan sistem kekuatan penjajah, ditanamkan penjaganya siapa itu para pemimpin politik, yang sampai hari ini mereka sujud dan warukungan kepada negara dikuasai tuan-tuan mereka, dan mereka sangat tahu kehilangan itu gitu. Makanya wajar mereka memberikan pembelaan secara lisan, tapi di belakang mereka bersalaman. Beberapa negara mereka mengutuk Israel, tapi di belakang layar mereka mengirim suplai minyak kepada Israel, minyak kepada Amerika dan lain sebagainya. Karena negara Amerika itu dan juga Israel, karena mereka saling sangat harmonis sekali ya, adik kakak begitu. Mereka merupakan negara industri, jadi membutuhkan asupan minyak yang sungguh besar gitu. Ya, kalau tidak perekonomian industri mereka kemudian terhambat. Maka dari itu mereka harus mengamankan rantai pasok minyak ke negara mereka. Nah itu sebagian besar melewati sebagian tepi dari Palestina. Ini sangat strategis sekali untuk kepentingan mereka. Dan tadi saya juga cari beberapa referensi bahwa di Palestina itu ditemukan cadangan minyak yang sungguh besar. Disebutkan kalau ditaksir itu sekitar 7.000 atau 8.000 triliun nominalnya. Jadi ada kepentingan juga dari pihak Israel, didorong oleh negara dikuasai Amerika tentunya, untuk kemudian selalu mengekspansi, memperluas wilayahnya, dan di daerah itu ada di bawahnya ya ada kandungan minyak yang sangat besar sekali. Dan ini diperebutkan, ya, diperebutkan. Dan mereka seperti biasa ketika mengorbankan kaum muslimin, itu hal biasa buat mereka, namun berbeda. Bagi mereka itu ringan, bagi Allah kan tidak ada yang ringan ya. Satu darah kaum muslimin terjatuhkan ya, terbunuh tanpa hak ya, ini perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini ribuan. Bagi orang-orang penjajah ya, kolonialisme hari ini, negara dikuasai yang berkuasa di dunia, itu mereka bahkan mengorbankan warganya sendiri ya, di Amerika itu hal yang biasa untuk kepentingan sekelompok kecil ya, yang mereka akan sangat haus dan rakus dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Apalagi kaum muslimin yang mereka memang dari hatinya itu benci, yang ditampakkan itu belum kelihatan ini ya, jadi yang di hati itu lebih benci daripada yang ditampakkan oleh mereka. Di riwayatnya seperti itu. Dan yang diuntungkan siapa? Dan yang diuntungkan dari konflik Palestina Israel yang paling nyata adalah penyuplai senjata ya, pabrik senjatanya kan. Jadi pabrik senjatanya kan Amerika semuanya, dan semua dikirim ke Israel ya. Makin lama proses perangnya, makin membutuhkan alat-alat persenjataan yang makin banyak, dan itu belinya ke Amerika. Jadi Amerika itu berhasil ya. Kalau nggak ada perang, Amerika tidak dapat untung yang besar gitu. Makanya harus ada cipta kondisi perang di mana-mana, gantian lah gitu. Libya udah beres, Suriah, nanti Yaman dan Arab Saudi gitu ya, nanti dibackup oleh Iran misalnya, nanti Palestina sudah mulai meredah, nanti daerah yang lain lagi. Indonesia walau gitu, skala kecil tapi nggak tahu jatuh dari mana mereka kan gitu, di OPM di Papua gitu. Jadi tugas dari kepala ya, ketua kelas keamanan dunia kira-kira begitu, adalah menjaga keamanan dengan cara apa? Diciptakan konflik gitu. Nah nanti mereka hadir, tenang, saya akan menengahi mereka ya, menciptakan konflik gitu kira-kira. Kan namanya juga polisi dunia kan. Kemudian ditenangkan dengan beberapa negosiasi dengan sama PBB lalu karena mereka yang mau mendirikan itu. Kalau di luar mereka tidak bisa mengakses dengan powerful. Dan ketika mereka putus senjata, mereka yang memberikan persenjataan, jual beli, bukan donasi ya, jual beli senjata. Butuh berapa kita kirim, bayar kemudian perimeter.
Ya. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan negara dikuasa, apalagi mereka yang mengklaim sebagai polisi dunia dan mereka juga produsen persenjataan di dunia. Di waktu yang sama ekonomi mereka kontrol, di waktu yang sama rantai pasok minyak ya ekonomi mereka kontrol, keamanan mereka kontrol, pergantian kekuasaan dari sisi penguasa boneka mereka kontrol. Ya begitulah tugas mereka gitu. Ketika negara dikuasa masih di tangan kolonial, tapi kalau negara dikuasa di tangan kaum muslimin tidak seperti itu. Kepentingannya bukan masalah kepentingan politik ekonomi semata yang mengorbankan warganya sendiri atau mengorbankan kaum muslimin, tapi kepentingannya adalah yang melayani kaum muslimin dan kepentingan kaum muslimin dan melakukan dakwah dan jihad. Dan dakwah dan jihadnya pun penyebarannya itu bukan dengan penjajahan seperti hari ini, karena hitop atau metode baku ya kaum kapitalistik hari ini itu dengan ya menjajah gitu. Dia mengambil, menjajah, merampok, menghancurkan, dikuasai ekonomi dan seterusnya, sangat jelas sekali. Tidak memedulikan nyawa, bahkan nyawa warga mereka sendiri dikorbankan. Apalagi kaum muslimin, karena mereka punya kebencian yang luar biasa. Kalau kaum muslimin beda. Dakwah dan jihad yang diserukan ya ketika jihad pun menaklukkan itu bukan dalam rangka merusak, menjarah, mengeksplosif, bukan, tapi kemudian ya memindahkan penghambaan kepada manusia ya, kepada tuannya, kepada bosnya, kepada komandannya, ya, dipindahkan menjadi penghambaan kepada Allah semata ya. Hanya kepada Allah semata, menyebarkan hidayah ilah. Jadi kebaikan kalau kaum muslimin mengurus urusan dunia dengan kepatuhan, ketaatan dan yang diberikan oleh Allah ya, wahyu dan Rasul totokan kepada kita semua, tentu yang terjadi adalah keberkahan baik di langit maupun di bumi. Kalau kekuasaan dunia dipegang oleh orang-orang kafir penjajah, yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Yang menghapuskan etnis suku apa itu yang aborigin itu siapa? Penjajah kan, bukan kaum muslimin. Berapa juta yang kemudian dibunuh. Kemudian penghapusan etnis di Amerika itu yang kulit hitam berapa juta itu bukan kaum muslimin, suku India ya, kaum kafir penjajah. Yang menginvasi Irak berapa juta yang meninggal bukan kaum muslimin, kaum muslimin korban gitu. Dan berbagai macam skenario penghapusan ras ya untuk kepentingan politik dan ekonomi pada waktu dari masa ke masa juga bukan kaum muslimin, tapi mereka. Tapi mereka tidak pernah disalahkan atas dugaan HAM ya. Kalau misalnya atau orang perempuan di Aceh gitu ya, kemudian tanda kutip dicambuk gitu ya, karena di Aceh menggunakan syariat tapi parsial kan, dicambuk misalnya, semua orang teriak HAM dan kebebasan. Tapi kemudian ketika Palestina dihabisi, 15.000 terbunuh, anak-anak kemudian meninggal, perempuan kemudian juga jadi korban. Di Suriah perempuan dilecehkan, di Irak perempuan juga dilecehkan. Tidak ada yang teriak HAM dan kebebasan. Jadi HAM dan kebebasan itu lahir dari pandangan barat untuk kepentingan yang selaras dengan kepentingan mereka. Kalau tidak selaras dengan kepentingan penjajah, tidak pernah disuarakan. Jadi itu adalah alat untuk menghabisi kaum muslim. Berikutnya, nah berikutnya lagi langsung ke ini aja yang sudah kita diskusikan. Nah, kita bisa mencermati bersama bahwa di Palestina itu tidak hanya semata negeri kaum muslimin semata gitu. Ini merupakan tanah yang diberkati gitu ya. Disebutkan ya di Quran Al-Anbiya gitu ya. Kami menyelamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam gitu. Dalam tafsirnya Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya, dibebaskan dari mereka ya, berhijrah ke Syam ya, bil makna di daerah Palestina. Berikutnya gitu ya. Dari hadis At-Tirmidzi dikatakan, keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Dia menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk Syam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi dan Rasul juga kemudian pernah kemudian menanami di bumi Syam. Di Palestina yang bagian dari Syam ini merupakan bumi yang diberkati. Dan Rasul juga kemudian dulu kan kemudian pernah dijadikan sebagai kiblat ya, kaum muslimin kiblat pertama. Jadi ini merupakan sebuah tempat yang sungguh luar biasa gitu, tempat suci gitu ya.
tapi kemudian dikotori oleh orang-orang yang sedang memperebutkan penghuni. Kalau orang Zionis Israel ya, katanya kemudian ini merupakan tanah yang dijanjikan, tanah yang kemudian diberkati, tanah yang harusnya dijadikan sebagai tempat negara mereka dan sebagainya. Ya begitulah ya mereka. Dan kemudian kita ya sebagai kaum muslimin tentu tidak mengharapkan solusi yang ditawarkan oleh orang-orang yang merekayasa negara Israel ya, kelompok-kelompok kolonialisme yang menciptakan kaum muslimin yang satu tubuh umat wahidan menjadi tercacah menjadi 30 lebih bahkan 50 negara bagian yang tangan yang sama. Kita tidak ingin juga saudara kita di Palestina diserahkan solusi kepada mereka, kepada tangan yang sama, karena ini akan sama halnya dengan melanggengkan penjajahan gitu ya, dan memberikan urusan kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Itu tidak dibolehkan gitu. Dan tanggung menjawab dan nasib kaum muslimin yang menentukan adalah kita, bukan orang-orang kafir. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyerukan gitu ya, menyadarkan kaum muslimin yang lain bahwa ya, seruan ya, konsolidasi ya, dan pengiriman armada militer tidak akan pernah mungkin terwujud, tidak akan pernah mungkin terjadi ya, tanpa adanya sebuah kekuatan adidaya. Karena yang dilawan sekarang kan ini Amerika mendukung Israel menyerang Palestina dan yang kecil ya, yang kalau kata beberapa orang gitu, ya dikencingin gitu ya oleh negara, oleh seluruh kaum muslimin pun tenggelam gitu ya, negara yang sangat kecil sebenarnya. Kenapa sangat superpower, seolah-olah superpower di backup oleh negara adikuasa sebenarnya. Maka dari itu untuk bisa apple to apple gitu ya, untuk bisa menghadapi sesuai dengan kekuatan yang mereka lancarkan, tentu harus ada kekuatan militer, dan kekuatan militer ini pun di backup oleh negara adikuasa juga gitu. Nah, negara adikuasa apa yang bisa diharapkan? Negara adikuasa yang dulu pernah terwujud, dulu pernah tegak. Apa itu? Khilafah Islam. Iya, tanpa ada khilafah Islamnya akan sangat sulit mengakomodir kekuatan kaum muslimin. Akan sangat sulit memberikan pelayanan maksimal kepada urusan kaum muslimin, pembelaan kepada kaum muslimin. Maka dari itu yang diserukan hari ini adalah sesuai dengan seruan dari imam besar Masjidil bukan Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa imam besarnya mengungkapkan bahwa mereka menyerukan kepada seluruh kaum muslimin, militer, anggota militernya, komandannya, penguasanya gitu ya, untuk ya menyadari harus adanya persatuan kaum muslimin. Kalau hanya mengirimkan 1-2 orang anggota bisa, tapi tidak akan mampu melawan ya, militer Israel yang dibackup oleh negara dikuasa, polisi dunia, kira-kira begitu. Maka dari itu harus membentukkan negara dikuasa tandingan, yang mana ini merupakan kebutuhan kaum muslimin dan juga kewajiban kita untuk mewujudkan. Dengan begitu derita kaum muslimin bisa kemudian diurusi oleh seorang kepala negara, oleh seorang junah pelindung gitu. Kemudian pelayan ya, Al-Imamul Rohim, Papua Mas'ulun Andriati. Jadi seorang Rohim diberi ayat memberikan pelayanan, dan dia mas'ul, penanggung jawab Andriati dari apa yang dia urus semuanya. Dan itu akan terwujud dalam waktu yang dekat insya Allah gitu ya. Jangan khawatir gitu ya, bismillah akan tegak pada waktunya. Karena begini, ada kajian akhir zaman yang mengungkapkan bahwa kebangkitan umat itu sekarang sudah naik luar biasa. Artinya apa? Salah satu indikatornya adalah orang-orang barat hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Kan aneh ya, yang diserang Palestina gitu ya, menyerangnya Israel di negara dikuasa, para pemimpin kaum muslimin bungkam dan diam. Tapi di waktu yang sama di timur, orang-orang Kristen kemudian berbondong-bondong ingin mengkaji Islam dan berbondong-bondong mendapat hidayah dan menjadi seorang muslim. Itulah kuasa Allah gitu ya. Ya, kenapa demikian? Karena makar sehebat apapun manusia ya, bahkan negara dikuasa, bahkan langit dan bumi mereka kuasai, belum bisa mengalahkan makar yang Allah ciptakan. Ya. Karena tentara Allah kan luar biasa, ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu ya. Itu yang kita yakini kan begitu ya. Cepat atau lambat gitu ya, negara dikuasa hari ini ya, para penguasa dolar ya, karena mereka mencetak dolar tiap hari gitu ya, sudah kropos secara ekonomi, utangnya juga paling besar, nomor 1 pencetak dolar, utang nomor 1 di dunia, kan aneh ya. Karena negara-negara yang lain saat ini masih percaya dengan dolar
dolar dianggap sebagai transaksi keuangan internasional hari ini. Ketika kaum muslimin yang lain gitu ya, atau bahkan dunia sudah tidak mengakui dolar sebagai transaksi utama gitu ya, sebagai mata uang internasional, maka Amerika cepat atau lambat akan jatuh gitu. Mereka utangnya sangat besar sekali, sudah keropos itu, bubble ekonomi besar tapi kopong, tidak ada isinya, meledak kapanpun itu kayak gitu. Nah, harapan kita dari dolar tidak ke depannya tidak diakui dan kemudian Amerika jatuh dengan para sekutunya, dengan berpindah ke euro dan dengan berpindah ke yuan Cina, tapi berpindah ke emas ya, dinar, emas, dirham gitu. Artinya apa? Berpindah gitu ya kepada adik kuasa khilafah Islamiyah. Muncul pertanyaan, kenapa Rusia dan kemudian Cina mendukung luar biasa ke negara Palestina? Karena mereka punya kepentingan, ya, bukan kepentingan untuk membela kaum muslimin. Mereka punya kepentingan untuk melemahkan negara adik kuasa Amerika. Mereka saingan gitu. Ketika kapan Amerika lemah nih gitu ya, mereka ingin menyalip pengaruhnya. Dan kita tidak bisa mengharapkan bantuan atau solusi kepada Rusia maupun Cina dan sebagainya. Tapi kita harus ya mengupayakan adanya tadi, memohon kesadaran adanya persatuan kaum muslimin, dan mudah-mudahan itu segera terwujud bismillah, dan kita merupakan bagian berjuang di dalamnya. Dengan begitu ketika kita meninggal nanti ya, karena semua akan mati kan ya, cepat atau lambat akan meninggal, kita punya hujah, punya pertanggungjawaban gitu ya, punya argumen. Ketika saudara kami kemudian dibombardir, dihanguskan oleh musuh-musuh Islam, kita tidak berdiam diri. Kita berupaya dengan segenap yang kita miliki, sebenarnya kita miliki, untuk memberikan pembelaan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika nanti bisa dikembangkan diskusi. Kita ada kehadiran Al-Mukarram, Ustaz Desi dan Ustaz Fajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada Ustaz Nasr yang telah menyampaikan materi terkait Palestina, yang mana katanya tadi Palestina wajib dibela, yang cukup jelas yang disampaikan oleh beliau terkait fakta-fakta, terus penyebab terjadinya konflik. Ternyata tadi saya bisa garis sedikit bahwa memang dalam tragedi terkait di Gaza ini memang tadi telah disampaikan terkait adanya posisi negara adidaya menjadi polisi dunia, yaitu Amerika di sini yang mendapat predikat itu. Dan memang ternyata tadi sedikit ya, kalau dilihat dari sisi mata politik itu ada kondisi cipta kondisi ya, untuk menciptakan konflik di mana memang di dalamnya ada kepentingan bagi negara adik kuasa terkait mungkin ya penjualan senjata, yang memang hari ini faktanya Amerika lah yang menyuplai senjata-senjata kepada negara yang ada hari ini gitu. Nah, dan ini menarik untuk didiskusikan lagi, dikembangkan lagi dengan berbagai pertanyaan yang nanti akan mungkin disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin untuk selanjutnya supaya lebih hangat, kita memasuki langsung aja ya, memasuki sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mangga untuk yang ada pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asun, saya persilakan waktunya untuk bisa dilontarkan pertanyaannya kepada rekan. Maka silakan bagi rekan-rekan sekalian yang mau ada pertanyaan bisa di. Kita yang di luar siapa aja? Wah, ini pasukan kita. Ini harusnya di dalam dulu. Jihad bisa pilihlah. Nanti pembebas Al-Aqsa. Gimana? Akhwat Syarif kok? Gimana kok? Ada pertanyaan kok terkait materi yang di Mas Syarif. silakan kok. Saya mau bertanya. Silakan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mas Sofyan, izin bertanya. Ini saya di sini Kang. Terkait ini, karena kemarin beberapa hari yang lalu tuh saya itu melihat teman-teman di diskusi di grup ya, terkait salah satu pemimpin negeri muslim yang itu memang punya banyak mengecam tindakan Zionis gitu ya.
dan kemudian beliau juga banyak kebaikan-kebaikannya. Salah satunya kemudian menjadikan museum Hagia Sophia itu kemudian dijadikan masjid itu. Dan di situ beliau itu berpidato bahwasanya nanti kita juga akan membebaskan negeri yang saat ini terjadi di Palestina. Dan video itu kemudian dianggap sebagai bahwasanya ya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik gitu. Jadi meskipun pada faktanya saat ini negeri tersebut itu ada beberapa negeri muslim itu yang kemudian tadi sudah dibahas juga ya. Ada yang kemudian beberapa negeri muslim itu menyalurkan minyaknya dari yang saya baca itu kan ada grafiknya ya, pipa minyak itu dari sebelah bawah Rusia ada negara Kazakhstan namanya Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, kemudian pipa itu kemudian ke arah Turki. Nah setelah ke Turki kemudian lewat laut Mediterania ya, laut Mediterania, dan itu masuk ke Haifa itu salah satu kota di Israel, dan itu pipa itu digunakan untuk menyuplai minyak dan gas, termasuk aftur yang kemudian digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat untuk ngebom anak-anak Palestina. Dan di diskusi itu ada sebagian teman-teman itu yang masih kemudian membela gitu ya, kita jangan terlalu membuli lah gitu kan, terlalu istilahnya terlalu seolah-olah ngecek gitu pemimpin tersebut gitu, mengecek pemimpin tersebut karena masih kemudian tidak menghentikan suplai minyaknya itu gitu. Karena mungkin tadi ya kena penyakit Wuhan gitu, takut itu dengan negara-negara penjajah gitu ya. Nah itu apakah kemudian ketika hal seperti itu wajib kita sampaikan ke umat atau kita diamkan saja gitu kan? Kalau seolah-olah di situ saya lihat jadi kayak cinta buta itu, cinta buta karena terlalu itu tadi dengan hanya sekedar melihat cuplikan tadi video ketika beliau itu menjadikan museum Hagia Sophia itu menjadi masjid kembali, itu berjanji akan membebaskan Palestina. Tapi pada faktanya kemudian sekarang ketika Israel itu membombardir Palestina, beliau hanya sekedar menghentikan minyak saja tidak mau gitu kan, atau tidak berani gitu. Nah itu yang pertama ya. Tadi kemudian bagaimana sikap kita tadi terkait hal itu gitu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, ini baru saja saya tadi mendapatkan fakta. Jadi kan sekarang itu lagi rame ya, jihad fisabilillah, julid fisabilillah gitu. Istilahnya macam-macam itu, yang dimana para netizen Indonesia itu rame-rame kemudian menyerang akun-akun ataupun orang-orang yang berafiliasi dengan Zionis, ataupun bahkan langsung tentara IDF-nya itu diserang gitu ya. Ada yang dapat nomor handphonenya, nomor WhatsApp-nya itu dikirimi pesan sampai handphone mereka itu nge-blank gitu kan. Handphonenya itu karena saking menerima banyak yang pesan, kan bagi orang-orang yang bisnis ketika banyak banget pesannya itu kan ya dia bingung kan ya, terlalu banyak pesan, ini mana customer mana yang nge-spam gitu. Nah terus tadi ada yang menarik gitu, ada seseorang yang membuat video, jadi dia mengajak orang-orang Indonesia yang punya banyak waktu untuk membuat adu domba. Acaranya seperti yang dilakukan oleh penjajah Belanda ketika adu domba, bukan propaganda, adu domba. Jadi mereka mengajak, kan banyak tuh akun-akun pasukan Zionis itu di salah satu ini, mereka banyak komentar di situ. Nah kemudian si orang Indonesia ini mengajak seolah-olah kita membuat akun fake orang tersebut gitu. Jadi kita membuat akun dengan nama yang sama dengan nama dia, mirip gitulah, seolah itu second akun dia. Padahal nah di situ kemudian kita posting bahwasanya dia itu orang tersebut membela Palestina gitu, padahal dia tentara Israel gitu. Tapi kita yang bikin akunnya gitu, atau orang Indonesia yang bikin akunnya. Nah dan kemudian sampai kemudian banyak yang nelpon itu, bahwasanya jangan dilakukan itu gitu,
saya bukan pendukung, karena kalau dia ketahuan mendukung Israel itu bisa kemudian bisa dihukum gitu. Dan itu kan menimbulkan apa ya istilahnya itu, psikologis dia itu menjadi udahlah melawan Hamas saja udah stres gitu kan. Ini ditambah orang-orang yang desain dari Indonesia untuk tadi membuat akun-akun fake atas nama mereka agar mereka itu tambah pusing gitu. Nah itu hukumnya gimana? Karena kalau yang saya tahu itu berbohong ketika berperang itu kan diizinkan ya. Dan kalau di dalam surat Al-Anfal itu kan siapkan kekuatan apa saja untuk melemahkan musuh gitu kalau nggak salah itu. Nah itu sih pertanyaannya itu. Nah itu apakah yang kedua itu boleh punya tentang kayak gitu? Julid bisa billah. Bukan julid lagi itu mah kayak semacam apa ya? Membuat perang psikologis bisa membuat psikologis mereka semakin stres gitu. Ya, silakan. Sudah, sebenarnya cukup. Cukup dua aja kebanyakan apa? Dijawab aja gitu. Dua pertanyaan. Sikap pertama sikap kita terkait pernyataan pemimpin, tetapi mereka tidak berani, hanya sekedar memutus jalur minyaknya saja, yang hanya sekedar pidato saja gitu ya. Yang kedua nanti tadi pertanyaan. Ya, pertama sikap kita kepada salah seorang pemimpin di negeri kaum muslimin, lebih tepatnya tetangganya Palestina gitu ya. Dan di situ ada Hagia Sophia. Jadi karena ada pidato politiknya yang mengungkapkan bahwa kami akan membela, kurang lebih yang membela, akan menaklukkan dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang full itu adalah ungkapan untuk secara vulgar membela Palestina. Dan di dalam kajian kita harus membedakan ada dua hal ya. Pertama opini politik, yang kedua sikap politik atau amanusia. Karena seringkali di dunia akhir zaman seperti ini antara opini yang diungkapkan dengan sikap itu berbeda. Yang dihukumi apa? Jangan dihukumi opininya, tapi dihukumi adalah sikap politiknya. Jadi di panggung besarnya mengungkapkan bahwa kami membela, kami siap mengirim pasukan, kami siap mengirimkan apapun yang dibutuhkan gitu ya, jaminan 100% garansi gitu ya, uang kembali. Itu opininya, opini politik. Tapi kita lihat sikap politiknya. Kalau sikap politiknya seperti itu luar biasa ya, dengan segenap kemampuan yang ada, mau mengirimkan tentara, bantuan, apapun gitu ya, memboikot untuk melemahkan mereka dalam bentuk apapun sumber dayanya, insya Allah dalam waktu yang singkat akan diturunkan oleh kekuatan invisible hand ya, oleh kekuatan internasional ya. Ini di bawah siapa negaranya ya dikuasa, dalam waktu yang singkat saya yakin akan diturunkan sebagai seorang kepala negara. Bisa diturunkan dengan tragis atau tidak tragis itu dugaan ya, analisa kita. Jadi yang kita hukumi adalah amanusia atau sikap politiknya yang kita hukumi. Dan sikap politiknya sampai sekarang belum pernah mengirimkan. Oh, berarti itu hanya opini politik. Sampai sekarang belum pernah terjadi bantuan, malah kontraproduktif, mengirimkan minyak bukan ke Palestina, salah pipa mungkin. Pipanya tertukar, ini siapa yang sabotase ini? Kita kan di bawah laut, kita nggak bisa melihat, ternyata ke Israel ini misalnya. Jadi sikap politiknya, oh ternyata menyuplai pihak dari yang pro kepada negara dikuasa yang justru melemahkan, mengkebiri dan perjuangan kaum muslimin dan menguatkan penjajah Israel dan sekutunya. Nah ini yang kita hukumi sikapnya. Jadi keberpihakan sikap politiknya walaupun tidak diungkapkan, baik secara kebijakan negara dan seterusnya, kenegaraan kan ke tanggung jawab dia sebagai kepala negara, ini harus disikapi bahwa sikap politiknya ternyata tidak membela kaum muslimin di Palestina, tapi membela secara tidak langsung ya, karena ekonomi dan rantai pasoknya masih mendukung Israel dan seterusnya. Dan sikap politik mereka kita hukum. Jangan sampai terkecoh dengan opini politik, karena semua bisa beropini gitu ya. Kenapa beliau beropini politik seperti halnya seorang pemimpin muslim sejati? Karena di waktu yang sama mereka warga negaranya kaum muslimin semua, mereka punya perasaan. Kalau mereka tidak mengungkapkan pembelaan secara opini ya, mereka tidak disukai oleh warga negaranya, apalagi beberapa tahun ke depan harus nyalon lagi kan gitu. Jadi ya nggak tahu itu sudah 2 periode ya.
atau di sana ada periode ketiga atau tidak gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Itu kan udah berapa periode? Dan itu menang terus. Menang terus. Kenapa menang terus? Sudah Karena di backup oleh 20 tahun. negara adik kuasa, kepala ketua kelas keamanan dunia masih dapat restu di sana. Secara kajian ininya internasional, peta internasionalnya begitu. Jadi misalnya ada sebuah negeri di antara beratah negara kaum muslimin mengatakan besok pagi setelah subuh, waktu subuh gitu disiarkan, kami akan kirimkan tentara terbaik kami gitu ya, yang latihannya di pegunungan Indonesia gitu ya. Ketika latihan bersama dengan tentara Amerika pun mereka kalah gitu, push up-nya pun mereka kalah gitu ya, lari pun kalah, menggunakan senjata kalah, bela diri kalah, segala macam. Tapi sampai besok subuh nggak pernah dikirim, berarti sikap politiknya tidak ada. Yang kita hukumi adalah sikap politiknya. Artinya opini yang disampaikan oleh mereka adalah opini yang tidak ada kenyataannya. Kalau opini yang tidak ada kenyataannya sama dengan hoax. Jadi sederhananya adalah dicek sikap politiknya seperti apa. Sederhana. Kalau nggak pernah ada bukti politiknya, sikap amal politiknya, berarti tidak nyata memberikan pembelaan kepada kaum muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin sejati hari ini di negeri muslim, negara hari ini, itu tidak akan pernah terakui ketika masih menerapkan sistem buatan manusia. Sehebat apapun itu. Ketika di sebuah negara di Timur Tengah menggunakan sistem demokrasi, masih sangat sekuler sekali gitu ya. Bahkan Islam pun kemudian juga tidak mendapatkan ruang untuk diyakini, dikaji dan diamalkan dalam bentuk kehidupan dan bermasyarakat negara, berarti mereka tidak serius untuk menjadi seorang penguasa kaum muslimin, tidak serius melayani kepentingan umat dan kaum muslimin. Nah di waktu yang sama mereka melayani siapa? Itu pertanyaannya. Itu melayani siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bukan melayani kepentingan kaum muslimin berarti. Bisa merubah dari sebuah gereja menjadi sebuah masjid, itu luar biasa. Tapi itu kan bentuk fisik gitu ya. Tapi kalau tidak ada kebijakan untuk menerapkan Islam secara kafah gitu ya, tidak memberikan peran kepada kaum muslim secara amanusiasi, keberpihakannya dipertanyakan, identitas sebagai seorang penguasa muslim juga dipertanyakan. Maka kita harus jadi sebagai seorang muslim melihat amanusiasi atau praktek politiknya itu seperti apa, kebijakannya, dan jangan opininya. Itu berlaku untuk seluruh kaum muslim, penguasa kaum muslim. Karena kaum muslim hari ini tuh dilemanya apa? Kalau nggak membela saya diserang gitu kira-kira. Kalau membela pun juga saya punya kontrak politik dengan bos saya gitu ya, dengan bos mereka gitu. Kan repot juga. Makanya jangan jadi penguasa negeri kaum muslimin hari ini dengan sistem sekuler kan, biar nggak ribet kan gitu. Tapi mereka haus kekuasaan ya, mereka terjebak dengan yang disebut dengan wahan gitu ya, cinta dunia dan takut mati. Hawa nafsu menjadi sebuah kepentingan utama, sehingga kepentingan kaum muslimin tidak dijadikan pertimbangan, dan tentu itu menjadi bumerang buat dia di yaumil akhir nanti. Pertanggungjawabannya berat. Kalau tadi di Timur Tengah, negara yang tadi dianggap menyuplai minyak ke Israel misalnya ya, itu berapa warga negaranya? Anggaplah 100 juta, ya siap-siap dituntut oleh 100 juta kaum muslimin akan menuntut, ya Allah, ketika si dia berkuasa, ya pertama korupsi enggak, kalau korupsi kan 100 juta kaum muslimin menuntut, kemudian tidak berpihak kepada kaum muslimin, yang ini yang untuk lebih banyak lagi kan, jadi berapa miliar gitu ya, siap-siap itu gitu, di yaumil akhir nanti. Jadi ketika membela, ya kita harus memberikan pembelaan yang proporsional, tidak berangkat dari emosi semata. Kalau emosi semata diikuti tanpa ada sebuah fakta yang nyata, khawatirnya kita tertipu. Itu kan perlu ya, kaum muslimin harus cerdas ya. Jadi yang dilihat sikap politik. Apakah ini berlaku untuk yang lain? Berlaku untuk tidak hanya kepala negara, ya wali kota, gubernur sama gitu. Kami akan menjaga daerah anu gitu ya. Itu opini politik. Sikap politiknya ada enggak? Tinggal diukur saja. Kalau sikap politik secara fakta kan semua orang melihat. Nah, Beli Indosat. Kami tidak akan mengirimkan tentara, atau kami kirim kain kafan saja. Kan itu kan 4 kontainer dari Arab Saudi kan isinya kain kafan. Masya Allah. Dari berita yang disampaikan Muhammad Hussein Gaza. Iya, iya. Dan itu menyedihkan, kayak mau fasilitasi gitu. Dan yang kedua mengenai julid fisabilillah. Ini gerakan tadi saya baca ini ya, Malaysia Indonesia ya. Mereka kemudian berusaha menggunakan
tangan mereka dan smartphone mereka dipegang oleh internet. Kalau ada kuota, kalau ada kuota sudah kan dompleng wifi. Kenapa kenapa terjadi gerakan orang yang kaum muslimin ya berbondong-bondong di Nusa kaum muslimin Malaysia khususnya berusaha untuk ya menyerang akun-akun mereka. Kenapa kira-kira? Karena mereka bingung mau berharap ke siapa lagi gitu. Ke penguasa kaum muslimin nggak bisa diharapkan kan? Sikap politiknya nggak ada. Kita sendiri kita nggak bisa karena kita manusia lemah gitu ya. Maka dari itu mereka memboikot produk yang menguatkan Israel maupun Amerika dan sekutunya. Mereka segenap tenaga yang mereka miliki memboikot, menyerang via sosial media ya, itu yang mereka bisa lakukan gitu. Karena mereka sudah tidak bisa berharap kepada siapa lagi gitu. Kecuali kepada tangan-tangan mereka yang terbatas itu. Dan gerakan ini gerakan alamiah membuktikan bahwa penguasa mereka tidak mampu mengakomodir gitu ya keberpihakan kaum muslimin, sehingga mereka bergerak dengan akun-akun menyerang akun Israel dan lain sebagainya. Ya, setelah boikot selesai, boikot produk kan kemudian yang kedua boikot akun-akun mereka diganggu. Yang ketiga harapannya setelah umat naik, boikot sistem dan negara mereka, ya, negara dikuasa yang kemudian menjauhkan Islam dan kaum muslimin, sekulerisme, kapitalisme, liberalisme. Yang harapan kita yang ketiga tadi, kaum muslimin mulai sadar yang diboikot tidak hanya produk dan akun sosial media yang itu ada efeknya walaupun kecil, tapi yang lebih besar adalah memboikot sistem ya, sebuah ekosistem yang memberikan ruang buat mereka bergerak untuk menyempitkan urusan kaum muslimin, memboikot, membunuh dan sebagainya. Apa itu sistem kapitalisme sekuler dengan berbagai penjaga di belakangnya, baik di sana maupun di sini, di situ maupun di sini. Semua tempat ada terkonsolidasi. Artinya ada kepentingan yang dipegang tali ketangnya itu, mereka saling bertalian di antara mereka. Maka dari itu harapannya mereka memboikot ya pemahaman-pemahaman yang bukan berasal dari Islam, yang membentuk dalam sebuah negara dan dijaga oleh para penguasa-penguasa muslim yang mereka bertuan negara dikuasa penjajahan. Itu yang terjadi. Harapannya kesadaran umat kemudian naik, gerakannya menjadi sebuah gerakan kesadaran buat dirinya dan kemudian buat umat yang lebih luas lagi, dan itu tidak akan lama lagi insyaallah. Kemudian itu ya ada lagi ya. Itu tadi pertanyaannya. Jadi kalau kurang ada jadi tenang aja. Pertanyaannya membuat akun-akun fake atas nama tentara Israel gitu, seolah-olah tentara itu membela Palestina supaya mereka itu, karena mereka sangat ketakutan ketika kemudian dibuat akun seolah-olah mereka itu membela Palestina, itu mereka sangat ketakutan karena mereka bahkan cuma nge-like postingan yang membela Palestina saja itu ada yang kemudian ditangkap gitu sama kepolisian Israel gitu. Jadi mereka nggak mau digitukan itu. Nah, hukum membuat akun fake atas nama tadi mereka untuk memecah psikologis mereka supaya mereka tambah stres gitu. Itu masuk start dari Nah itu kan yang kalau di Ustadz Sidik itu kan nggak boleh hukumnya kan ya, membuat akun fake atas nama orang lain itu kan nggak boleh. Tapi ini kan situasinya perang. Nah ini apakah boleh? Kalau yang saya tahu kan berbohong di dalam perang itu kan boleh ya. Kalau itu maksudnya zona jihad, kalau zona perang ya. Nah terus kemudian tadi apa? Ada juga sih yang surat Al-Anfal tadi, siapkanlah apa saja kekuatan yang kalian miliki gitu kan, dari kuda-kuda perang yang ditambah itu kan, kalau nggak salah kayak gitu ya, itu kan apa saja gitu, apa yang kita bisa lakukan itu kemudian dilakukan gitu. Cuma tadi di grup itu permasalahannya ada yang nggak setuju dengan membuat akun fake atas nama mereka, itu nggak ada yang nggak setuju, kemudian ada yang setuju gitu. Apakah dulu bisa diambil contoh dari Sirah atau misalnya gitu, misalnya gimana dulu tuh mereka ketika berperang itu, para sahabat itu apakah pernah berbohong dengan musuh enggak gitu ketika sehingga bisa diambil hukum terkait ini gitu. Maksudnya kayak gitu, karena tadi saya lihat di grup tuh masih ada pertentangan, ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Paham nggak apa yang saya? Kalau ini saya lihatin videonya tadi buka Instagram tadi di proses ini saya kasih apa namanya, kasih tadi nggak masuk harus di kolom di sini. Yang buat tadi kan di satu nggak bisa.
itu kan apa? Jadi hukumnya boleh nggak gitu membuat akun fake atas nama tentara Israel? Kan banyak tuh di salah satu akun tuh mereka tuh saling komentar itu di akun IDF tuh mereka saling mendukung gitu apa berlaku Israel apa-apalah gitu kan apa dan pas diklik itu ternyata mereka itu tentara IDF gitu, pakai seragam gitu banyak foto-fotonya. Nah kita gunakan tempat akun gitu menggunakan bikin akun fake gitu atas nama mereka, kasih bendera Palestina bahwa saya pendukung Palestina, jadi mereka tuh psikologisnya rusak gitu karena ketika digituin itu mereka ketakutan gitu, mereka ketakutan karena kalau ada jejak digital mereka yang membela Palestina itu pasti nanti akan dipermasalahkan oleh Israel sendiri gitu. Ya, apa hukum atau boleh nggak itu membuat seperti itu? Karena tadi di grup itu masih banyak perdebatan. Itu mungkin apa namanya pertanyaannya yang itu yang tadi belum terjawab kan. Tenang aja sedikit ya Dut ya. Ini Banyak juga apa? Banyak ada dua hal. Pertama, saya tidak ingin terjebak dengan pertanyaan boleh atau tidak. Sebelum ke sana, ini menarik operasi intelijen yang dilakukan Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, ya perang Farid, ketika pasukan Al-Azab ya pasukan ini, pasukan konsolidasi kekuatan kaum kafir Quraisy, beberapa kaum kafir di sekitar kemudian Mekah dan beberapa kaum dari Yahudi kan mereka berkolaborasi gitu yang menyatu menjadi sebuah kekuatan Al-Azab, kekuatan yang kekuatan campur aduk gitu ya dari semua orang yang membenci dakwah Rasulullah SAW dan ingin menghancurkan dakwah Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Nah pada waktu itu ada seorang ini anggaplah sahabat ya, Nu'man bin Mas'ud, dia dari Bani Khatfan di Mekah. Ini pemuka ya, Nu'man bin Mas'ud ini. Jadi beliau ini baru masuk Islam, tapi belum diketahui keislamannya oleh kaumnya, orang-orang di Mekah, kafir Quraisy maupun juga ini dia dianggap pemuka juga di orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kan di film umat dijelaskan, digambarkan ya, apalagi di sirah kemudian dijelaskan ketika kaum muslimin itu sungguh luar biasa, dia takut luar biasa ya, karena ada pasukan 10.000 lebih pasukan, kemudian di kelompok kaum muslimin waktu itu dengan jumlah yang sedikit dikabarkan 2.000 kemudian 3.000, jadi berlipat ganda. Dan Rasul membuat strategi kemudian membuat tarik untuk menahan pasukan besar itu menyerbu sekali habis gitu, ditahan dulu. Dan Rasul kemudian melakukan sebuah operasi ya, karena perang itu kan tipu muslihat ya, ada intrik militer gitu ya. Jadi ada perjanjian yang dibuat antara Yahudi Bani Quraisy dengan para pemuka kafir Quraisy gitu ya. Akhirnya dihembuskanlah rasa tidak percaya. Ini merupakan rencana Rasulullah SAW menggunakan orang pemuka di antara mereka yang sudah masuk Islam tapi belum ketahuan keislamannya. Jadi disebutkan Nu'man bin Mas'ud. Jadi menyebarkan gitu ke Bani Quraisy ya, Bani Quraisy gitu. Kalau misalnya Anda ditinggal kira-kira ya oleh pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya banyak itu pulang ke Mekah, yang diserang balik siapa? Bani Quraisy habis. Maka dari itu Bani Quraisy minta pemuka Quraisy gitu ya, bukan disandra ya, ditukar gitu, disandra kurang lebih lah gitu ya. Jaminan betul. Sebagai jaminan agar kesepakatan Bani Quraisy ya yang mendukung pasukan Ahzab dengan kaum kafir kan dari depan belakang jadi diserang habis. Kemudian kaum kafir Quraisy tetap berpegang dengan perjanjian. Akhirnya kan jadi dari pihak kaum kafir Quraisy kemudian mikir-mikir ulang gitu ya, tidak langsung memberikan jaminan. Akhirnya kan muncul sebuah keraguan gitu. Ini kaum kafir Quraisy ini siap nggak dengan kesepakatan kita? Kalau mereka kemudian tiba-tiba perbekalan habis dan kemudian pulang, yang habis kan tidak Bani Quraisy. Jadi ada intrik yang kemudian dimainkan oleh Rasulullah SAW. Diciptakan keraguan-keraguan dengan berbagai macam intrik di situasi perang seperti itu. Nah, muncul pertanyaan tadi dari Kang Sarif ya. Ini misalnya ada yang membuat akun atas nama mereka ya Kang ya, pejabat militer mereka atau tokoh-tokoh mereka, tiba-tiba akun fake-nya dengan banyak follower sekejap ya, akun usernya kan sekarang sudah berpindah ya, jadi dorongan ini ya, dorongan kepedulian dan seterusnya, sehingga follower banyak dan mendukung seolah-olah mendukung atau bahkan membuat konten dukungan dan seterusnya.
ya. Kebetulan mungkin dari apa, Israel tidak teliti ya, ini buatan mereka atau bukan, karena panik kan, situasi perang itu panikan luar biasa. Jadi apalagi mereka takut kan, ada ibu-ibu di Israel diceritakan itu mereka takut dengan pasukan-pasukan hantu, tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba muncul di sana, tiba-tiba menyerang gitu. Itulah Hamas gitu. Sebenarnya mereka bukan pasukan hantu yang nggak kelihatan, tapi karena panik jadi ketakutan luar biasa, jadi halu gitu. Yang kelihatan nggak kelihatan, yang kelihatan nggak kelihatan, jadi kebalik-balik gitu. Ya karena kepanikan yang luar biasa di satu perang, makanya intrik dimainkan untuk menimbulkan keraguan, pecah kongsi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Malu malam saya tidak tahu. Ya karena membuat akun kalau memang tidak dalam situasi perang kan tidak boleh. Kalau akun nama ya, tapi kalau akun barang ya itu nggak ada masalah. Kalau barang toko lah, toko online gitu ya, jualannya sepatu Kang Mufti atau toko burung kan. Tapi kalau saya buat nama Kang Mufti Al-Garuti yang khasnya ini, saya mau operasikan nggak boleh karena penipuan ya. Tapi kalau burung Garut, apa namanya, Garsela Garut Selatan gitu, itu nama benda, nama barang gitu. Tergantung buat apa itu. Kalau buat menipu ya nggak boleh karena ada fakta penipuan. Tapi kalau menggunakan tipu muslihat membuat akun mereka dalam situasi perang, saya tidak tahu persis ya tentunya. Tapi hemat saya tidak perlu terjebak di membuat akun, tidak membuat akun gitu. Yang menjadi konsen utama kita adalah membangun ya keseriusan kita, membangun edukasi agar kaum muslimin kemudian ya merindukan sebuah pemimpin ya yang menjadi roin, menjadi pelayan, menjadi junang, menjadi pelindung dalam sebuah sistem yang mereka nanti ya khalifah itu mengkonsolidasikan kekuatan militer. Itu harapannya dipercepat gitu. Itu agenda utama yang nampaknya begitu urgent gitu, dibandingkan atau ketimbang membuat akun gitu ya yang dampaknya memang ada psikologi ya gitu ya. Dan kita tidak perlu terjadi diskusi panjang di situ yang kemudian nanti edukasi keumatan ini masalah utamanya adalah Palestina diserang oleh Israel gitu ya. Israel dipegang oleh negara dikuasa, kaum muslimin tidak punya pelindung, maka harus ada pelindung. Nah, hemat saya tenaga yang kita miliki, pikiran yang kita miliki ya, tenaga dari pikiran itu diarahkan untuk membangun edukasi kesadaran gitu ya, bahwa urgent sekali adanya pengadaan persatuan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Dengan kekuatan militer langsung berangkat, nggak perlu mendowngrade akunnya, langsung diserang balik kekuatan militer Israel dan para sekutu. Dan disitulah terjadi perang dunia ke 3, 4, 5 tahun. Nggak sempat bikin akun lagi gitu. Jadi saya tidak mau terjebak dengan diskusi mengenai boleh tidak dan perlu enggak gitu, karena ada hal yang lebih urgent lagi adalah bagaimana kemudian urgennya penyatuan kaum muslim. Kalau dalam rangka tipu muslihat nanti ada fikihnya yang sangat, saya tidak tahu persis faktanya ya. Jadi walau alam itu saya kembalikan kepada Ustaz Syarif, ada tanggapan sebelum nanti mungkin ditambahkan oleh Ustaz Dedi terkait fakta yang nanti kalau bisa ini tanya lagi di kiri, kalau bisa nanti dari Ustaz Dedi dulu mungkin ada tambahan terkait pertanyaan yang kedua. Kalau ada pertanyaan lain yang lain, atau mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, atau mangga, masih ada waktu, ini masih banyak waktu ini masih ada 1 jam lebih 20 setengah 11 tapi tetaplah kita maksimalkan sampai jam 10 aja, kita batasi aja ya. Sampai setengah 11 setengah 12 nggak apa-apa, setengah 12 nggak apa-apa Ya, nanti Kos Harif sama Mas Suri berarti karena ini pertanyaannya Ki, gimana Ki? Ini udah injury time nih. Biasanya antum pas injury time ada pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan nih sebetulnya. makin tasiasi nih. Biasanya kan update kan karena bikin bikin berita terus. Pas ya mungkin ada. Biasanya pas ya kalau Ini aja, singkat aja. Ustaz, kenapa pemimpin ini mas tetap tangan aja. pemimpin Palestina sendiri Muhammad Abbas slow respon atau no respon? slow respon. Apa dia seorang pro Zionis juga? Ya, langsung diam aja untuk efektif satu ya. Berbagi tugas Terkait pemimpin Palestina hari ini, siapa? Mahmud Abbas yang dari
patah ya. Kenapa dia nggak ada respon sama sekali terkait konflik di Gaza ini? Ya. Baik, bagaimana penguasa tertinggi Palestina, ya, negara Palestina, ya, negara dalam konteks national state, yang direstui oleh negara dikuasai juga keberadaan ini, itu kemudian tidak memberikan apa ya, ya slow react tadi, tidak memberikan ungkapan khusus, tidak memberikan pembelahan khusus, tidak ada kesamaan khusus, ya begitulah yang ada. Jadi memang apa namanya, yang sangat nyaring malah pertama Hamas dengan juru bicaranya yang langsung kemudian angkat senjata melakukan jihad difa'il dan menyerukan ajakan untuk berjihad pada hari itu. Kemudian yang kedua dari Imam Masjid Al-Aqsa menyerukan persatuan kaum muslimin dan kemudian ada mobilisasi militer. Nah ini kalah nyaring dengan pemimpin Palestina. Ini kemana wae? Nah saya tidak tahu persis fakta beliau, tapi yang jelas yang kita kaji adalah beliau masih ada sangkut paut dengan apa ya, restu dari pihak kuasa. Kalau tidak dapat restu tidak akan pernah menjadi presiden atau perdana menteri atau penguasa di Palestina. Jadi adanya beliau dengan tidaknya beliau kayak tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau beliau memang berpihak kepada kaum muslimin, tentu beliau tidak akan jadi presiden di Palestina dengan kerangka negara nasionalis tadi, sebagai negara bangsa yang memang ada kepentingan untuk menjaga apa namanya adanya negara Palestina yang kemudian arahnya malah oleh mereka itu menyetujui solusi dua negara. Sedangkan solusi dua negara sama dengan mengakui negara Yahudi, ya, yang kemudian dompleng tanahnya di negeri Palestina. Ini yang kemudian terjadi. Dan arahnya presiden Palestina saya lihat secara opini politiknya ya, mereka inginnya ya diselesaikan dengan bentuk internasional, dan ini kan arahan yang sama dengan ini ya, menggadaikan solusi. Jadi harusnya diserahkan kepada kaum muslimin, persatuan kaum muslimin gitu ya, tapi kemudian malah meminta kepada lembaga internasional untuk memberikan solusi, dalam hal ini Amerika dan Indonesia yang arahnya sudah jelas akan menjadi solusi dua negara. Dan ini adalah solusi yang penting. Kenapa? Karena menjadikan pengakuan negara Israel gitu ya, dan sebagai negara Palestina, dan melupakan semua genosida, pembunuhan yang terjadi ya, kecaman, perampasan tanah, pembunuhan kaum muslimin, pengambil alihan kekayaan alam dan sebagainya. Dan ini merupakan keinginan penjajah, tapi kemudian bukan solusi yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Bukan dia. Lu lari sekarang, ambil HP, mari kita lawan tentara atau pendukung Islam. Adu domba. Cara ini sangat ampuh ya untuk membuat mereka ketar-ketir. Pertama, kalian cari akun atau foto tentara IDF dan pendukung Zionis. Kalian edit, atau kalau nggak mau ribet kalian pakai aja ini filter IG. Oh ya, filter IG-nya udah masukin di sorotan profil Instagramku ya. Kalau sudah diedit, kalian bisa ngepost di story atau feed, atau kalian buat akun bodong seolah-olah lu lari sekarang, ambil HP, mari kita lawan tentara atau pendukung Israel dengan teknik dari VOC, yaitu adu domba. Cara ini sangat ampuh ya untuk membuat mereka ketar-ketir. Pertama, kalian cari akun atau foto tentara IDF dan pendukung Zionis. Kalian edit, atau kalau nggak mau ribet kalian pakai aja ini filter IG. Oh ya, filter IG-nya udah masukin di sorotan profil Instagramku ya. Kalau sudah diedit, kalian bisa ngepost di story atau feed, atau kalian buat akun bodong seolah-olah kalian ini adalah second akun dari tentara dan pendukung Zionis tadi, tapi sudah kalian manipulasi menjadi pendukungnya Palestina. Lalu kalian masuk ke Instagramnya orang ini. Nah, kan banyak tuh orang-orang Israel yang komen di akun Yosef. Kalian serang, adu domba pakai akun bodong tadi. Cara ini sangat ampuh ya. Aku sampai ditelepon via Messenger Instagram sama orang Israel yang punya muka. Intinya orang Israel ini takut dieksekusi karena punya jejak digital pernah membela atau mendukung Palestina. Oke, sangat mudah kan caranya? Sekarang ambil HP sebanyak-banyaknya dan ajak teman kalian. Mari kita main role play. Aktivis kemanusiaan. Pertama kan Pamungkas.
Ya, eh, dipaksa-paksa nih. Ya sebenarnya kejadian apa namanya tuh saat ini tragedinya Palestina ini sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sebenarnya Allah itu menunjukkan pengkhianatan para pemimpin kaum muslimin itu. Jadi betapa mereka itu tak ada satupun gitu ya yang berani apa namanya itu mengirimkan pasukan gitu ya, baik secara rahasia gitu ya yang mungkin tidak diketahui lah gitu ya, jangan yang terang-terangan lah gitu, yang secara rahasia aja gitu ya, di belakang gitu jangan diketahui, itu tidak ada ya. Artinya apa ya, betapapun mereka kelihatan solehnya gitu ya, tahajudnya rajin, puasanya rajin gitu ya, tetapi tidak apa namanya itu mengirimkan yang seharusnya mereka lakukan. Di situ menunjukkan betapa mereka itu telah berkhianat terhadap kaum muslimin. Dan sebenarnya kalau kita melihat secara jernih bagaimana Allah itu sedang menunjukkan kepada kaum muslimin ya, bahwa lihatlah para pemimpin saat ini itu seperti itu keadaannya. Jadi tidak lagi bisa diharapkan gitu, apa namanya itu pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nyata-nyata di depan kita saat ini umat Islam khusus di Palestina dibantai puluhan ribu lebih tadi katakan 15.000 apa namanya tuh nyawa yang sudah melayang, tapi tidak ada tindakan nyata dari mereka yang memiliki tentunya kekuatan, memiliki alat tempur militer ya. Tapi itu tidak dipergunakan, padahal mereka diangkat oleh kaum muslimin, oleh rakyat muslimin untuk kemudian menggunakan harta dari rakyat juga, tetapi tidak dipergunakan untuk membela Islam dan kaum muslimin. Itulah pengkhianatan. Yang berikutnya yang tadi kalau Kang Syarif ya sebenarnya itu sudah dijawab ya tadi dengan ada ayatnya gitu ya, wa itu lahu mustata'u minkum apa namanya ibadil khairi apa namanya itu tuhibuna bil wa atwakum ya. Ya memang kalau tadi membahas tentang membuat akun tadi sebagian sudah dijawab oleh Kang Masud. Kalau dalam keadaan normal itu ya memang nggak boleh apa namanya itu membuat akun fake gitu ya, nama itu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi perang tadi sudah disebutkan sedikit riwayat perang Khandaq itu ya, bagaimana Rasulullah juga apa namanya itu membuat psikologis musuh itu apa namanya itu terpengaruh gitu ya dengan menjadikan salah seorang yang sudah masuk Islam tapi mereka belum mengetahui dan menggunakan orang itu untuk membuyarkan apa namanya itu konsentrasi mereka ya. Nah, di situ kemudian mereka jadi berpecah belah ya, antara pasukan Ahzab dengan Bani Quraisyah ya di Madinah. Sehingga di antara mereka saling tidak percaya. Nah, tentu dalam kondisi perang ya apapun itu bisa dilakukan. Kalau tadi dikatakan bahwa perang itu adalah tipu daya, bahkan kita tidak boleh jujur dalam nanti berperang. Ketika misalkan ada musuh yang bertanya berapa jumlah pasukanmu, maka kalau kita menjawab jujur ya tentu kita berkhianat gitu. Itu ya foto justru jujur di sana menjadi berkhianat begitu ya, menerangkan dengan jelas oh pasukan kita ada sekian gitu ya.
yang kuatnya di sini, yang lemahnya di sana. Jadi apa namanya itu tentu tidak diperbolehkan begitu ya untuk berkata jujur dalam perang. Nah, adapun tadi apa tutorial membuat akun akun bodong gitu ya, itu kan tadi sudah dijelaskan oleh mereka sendiri ya, bahwa apa namanya itu mereka melakukan sesuatu yang kemudian bisa dilakukan gitu ya, yang kalau tadi katakan Mas Un, ya alamiah gitu ya, masyarakat yang tidak bisa itu membantu apa namanya itu saudara kita di Palestina, apa yang bisa dilakukan ya lakukan gitu, termasuk tadi untuk memecah konsentrasi apa yang psikologisnya orang-orang tentara Yahudi tadi gitu ya, itu yang bisa dilakukan ya. Apa namanya itu, kalau yang lain misalkan dengan boikot produk, tidak membeli produk, ya itu yang bisa dilakukan seperti itu gitu kan. Karena kan ada juga yang tidak bisa, aduh gimana ada nggak bisa gitu ya, kita butuhnya misalkan Pepsodent dan macam-macam gitu ya. Ya tentu kan ini juga tidak bisa disalahkan kan begitu ya, tidak bisa disalahkan karena ya itu masyarakat kan, itu nggak bisa gitu ya. Makanya dalam hal ini tadi gitu, bahwa penguasanya memang berkhianat itu, mereka tidak bisa lagi menjadi apa namanya itu, mengakomodir keinginan atau apa istilahnya, perasaan rakyatnya sendiri kan gitu. Kan kalau misalkan kirim mah gitu ya, minimal pasukan gitu ya, erek sakompi, erek dua kompi gitu ya. Gitu ya, gitu. Berenang ada sedikit lah gitu yang kemudian terobati gitu ya, perasaan masyarakat itu yang apa namanya itu, atau misalkan kalaulah misalkan tidak mau mengirimkan ini, kalau itu ya, minimal secara tertutup masuk sampai dia itu fasilitasi biayaan hari militer nggak mau makan gitu, nyawa gitunya gitu, era bernama gitunya gitu. Harusnya itu kan nggak seperti itu justru ya, seperti itu pun enggak gitu ya. Mereka lebih setia kepada tuannya kan gitu ya, ketimbang kepada kaum muslimin. Mereka lebih takut kepada tuannya ketimbang kepada Allah gitu. Kalau mereka punya rasa takut kepada Allah lebih besar gitu ya, nanti di akhirat itu akan ditanya gitu kan, tentu mereka tidak akan berbuat seperti saat ini karena pasti akan ditanya ya. Sikap, jangankan mereka, kita aja kan pasti akan ditanya sikap kita gitu. Bagaimana sikap kita saat ini ketika saudara kita di Palestina itu terbunuh 15.000, masa sih nggak tahu gitu ya, atau kita nggak bersikap, itu pasti kita akan ditanya kan. Maka kita pun ya mungkin seperti yang kalau sering diceritakan, seperti burung pipitnya Nabi Ibrahim, semutnya Nabi Ibrahim kan begitu. Kalau kita mah setidaknya kita menunjukkan bahwa kita itu berada di pihak mana kan begitu. Kalau kita mah, karena memang keterbatasan apa namanya itu, keterbatasan ya kitanya gitu ya, selaku rakyat ya gitu. Beda dengan mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu mereka akan ditanya tentang kekuasaan yang kita gitu. Allah alam ya. Makanya kalau saya jangan jangan maulah gitu ya jadi pemimpin dalam sistem yang bukan Islam gitu. Sesoleh apapun, walaupun sekarang capresnya misalkan yang soleh, pinter gitu ya. Di satu sisi kita juga sangat ini gitu ya, kalau kita capres misalkan sekarang ramai-ramai itu ya, ada yang 3 calon itu ya, walaupun yang satu kan ya secara perasaan umat Islam ada wah ini kayaknya gitu ya, ya. Tapi di satu sisi kita juga menyayangkan gitu ya, orang yang punya kualitas, tapi dalam sistem sekarang ya tentu tetap saja kan tidak akan bisa menerapkan ya, syariat Islam secara menyeluruh gitu ya. Dan itu tentu tadi dikatakan bahwa itu akan menjadi bumerang nanti di akhirat ya, akan menjadi kehinaan di akhirat, karena pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin ya
apa namanya karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya. Apa namanya itu bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kepada guru-guru kita, para asatidz yang telah memberikan tadi ada yang memberikan materi, juga memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pihak sekalian. Tapi walaupun memang suasana dalam hal ini cukup hangat dan menarik, cuman memang waktu juga yang membatasi kita karena kesepakatan bersama kajian ngopi ini dibatasi sampai jam 10-an ya. Baik, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ladang pahala bagi guru kita yang besar, dan menjadi semoga ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi pangjajab ke surga Allah katanya. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi ahli surganya juga ya. Baik, untuk ngobrol perkelasan pada malam ini kita cukupkan dulu. Kita baca hamdalah bersama alhamdulillahirrahmanirrahim dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.